Shalom jemaat Tuhan. Saya yakin semua bersuka cita hari ini. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan setiap puji-pujian, sorak-sorai untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Sebab Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari puji Dia. Katakan sekali lagi, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji
sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, hentikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi, sudah tidak berasa di akhir tahun saudara. Ya, sudah 12 bulan berjalan, sebentar lagi kita masuk ke tahun 2021. Apa yang hari ini ingin kita bicarakan? Kalau kita flashback sebentar ke belakang, dari bulan Maret kita ngalamin namanya pandemik COVID-19, COVID-19. Begitu banyak kesulitan-kesulitan yang sudah terjadi. Bukan hanya kita, satu negara, tapi seluruh dunia, saudara. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa kalau hari ini kita masih bertahan, masih bisa makan, masih bisa sekolah, masih bisa bekerja, masih bisa berusaha? Itu semua karena belas kasihan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita mau bicara tentang belas kasihan Tuhan. Ya, ini alasan kita kenapa kita masih ada hari ini, karena belas kasihan Tuhan. Kita akan baca saudara dalam Markus pasal 1, Injil Markus pasal 1 ayat 40 dan 42. Ya. Bapak Ibu yang di rumah bisa lihat di handphone, di Alkitab atau di HP sucinya, di iPad-nya mungkin, ya. Saya akan bacakan Markus pasal 1 ayat 40-42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ayat 41. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia
mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita rutin membaca Alkitab ya, dari Kejadian, Perjanjian Lama sampai Wahyu Perjanjian Baru, ya, khususnya di Perjanjian Baru, kita akan menemukan kata-kata Yesus menolong orang itu karena tergerak oleh belas kasihan. Ada banyak ayat, ya. Tapi sebelum saya sebutkan ayat-ayat itu, saya pengen kita share apa sih belas kasihan itu. Kan dalam bahasa Indonesianya dalam Markus 1 ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam bahasa Inggris dikatakan compassion, dari dua kata com dan passion. Passion itu gairah, keinginan yang menggebu-gebu ya untuk mengasihi ya. Nah, dalam bahasa Yunani dikatakan splanit somahe, artinya tuh merasakan simpati. Simpati itu merasakan apa yang orang lain sedang rasakan. Ya, kalau orang lain sedang kedukaan, kita nggak datang sama dia langsung bercanda kan, atau ngeledekin dia karena dia lagi kesusahan. Simpati, ikut merasakan apa yang dia rasakan. Mungkin kita nggak bicara, kita duduk di sebelahnya. Ya, mengasihani artinya memiliki, tergerak dengan belas kasih. Tergerak itu ya simpati yang mendalam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belas kasihan itu berbeda dengan motivasi. Karena kalau kita melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dibilang orang baik, ingin dibilang orang kaya yang baik, ya, itu motivasinya dari luar, ya, sehingga setiap perbuatan baik kita rekam, kita show off di media sosial biar orang lain tahu, gue baik loh, begitu loh. Tapi kalau belas kasihan yang Tuhan Yesus lakukan, artinya di sini memiliki atau tergerak belas kasihan itu dari dalam, sesuatu yang keluar dari dalam itu lebih tulus, saudara. Nggak perlu pengakuan orang lain, tapi begitu dia tergerak, kita mau mengasihi, ya. Itu arti belas kasihan, compassion, merasa simpati, mengasihani, memiliki belas kasihan, simpati yang mendalam. Nah, kata-kata belas kasihan inilah itu yang paling banyak di Alkitab. Itu yang membuat Yesus menyembuhkan orang lain. Ya, saya bacakan, ya, Bapak Ibu. Nanti mungkin ayatnya bisa ditulis di bawah sini, kita baca dengan cepat ya. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Nah, ini berapa kali di Injil yang berbeda ayat ini berulang-ulang. Jadi begini, setiap kali Yesus pelayanan dari desa ke desa sambil jalan kaki beritakan firman, itu banyak orang sakit disembuhkan, orang kerasukan dilepasin, yang meninggal dibangkitkan. Akibatnya yang terjadi adalah banyak orang-orang ngikut Yesus itu bisa berhari-hari, saudara. Dia bawa istrinya, bahkan dia bawa anaknya juga, ikut kemana Yesus pergi. Sehingga Yesus katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Ya, berapa kali dia bicara, ada yang 5.000 orang, laki-laki dewasa loh waktu dia ngomong itu. Artinya belum ditambah istri-istri atau wanita plus anak-anak. Berapa besar itu rombongan ikuti. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan tidak makan. Suatu ketika Yesus bicara, 4.000 orang laki-laki yang hadir, belum wanitanya plus anak-anaknya. Jadi selalu Yesus pergi kemanapun ada orang yang ikut, dan Yesus tergerak karena belas kasihan, ya. Markus 8 ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka ikut aku dan mereka tidak punya makanan. Ya, bekal yang dibawa dari awal itu udah habis, saudara. Ya, Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Ini ada orang yang buta, saudara. Dan seketika itu juga melihat lalu mengikut dia.
ya. Dan seringkali bukan hanya dia, bisa keluarganya, temannya ngikut juga, ya. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata padanya, jangan menangis. Ya. Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, ia ini Tuhan Allah ya, Yehova Elohim di perjalanan. Berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini kuncinya. Bila kita ingin melayani Tuhan, kita harus minta yang namanya roh belas kasihan, seperti yang Tuhan Yesus punya. Karena tanpa ini kita akan sulit menolong orang lain. Karena kita berpikir, gue aja susah mau nolong dia, gue juga sakit nolong dia yang sakit. Saya juga lagi kesulitan keuangan, mau nolong dia kesulitan keuangan. Tanpa belas kasihan kita nggak bisa, ya. Itu sebabnya kita perlu minta, saudara, sama Tuhan. Karena Tuhan yang ngomong, aku akan menaruh belas kasihan. Minta, saudara. Kalau kita sulit mengasihi istri kita, kita sulit mengasihi anak kita, kita sulit mengasihi orang tua kita, kita sulit mengasihi karyawan kita sulit mengasihi bos kita, karena kita seringkali dikecewakan. Padahal Tuhan bilang, ampunilah mereka. Minta roh belas kasihan, saudara. Karena roh itu yang membuat kita bergerak dari dalam keluar, in, out, ya. Bukan karena maunya, bukan dari luar ke dalam, ya. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus Yesus maksudnya, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia di sini Yesus maksudnya, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, itu yang Yesus punya, roh belas kasihan. Ya, Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bagaimana Tuhan mengampuni kita? Itu karena ada belas kasihan. Ya, Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. 1 Petrus 2 ayat 10. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita sekarang ini jadi anak Tuhan, jadi orang-orang Kristen, kita yang terima Yesus, kita yang dibaptis. Itu karena kita beroleh belas kasihan. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa sih yang kita bisa pelajari dari ayat ini tentang belas kasihan Yesus kepada si kusta tadi dalam 1 Markus pasal 1 ayat 40-42 tadi? Ya, ada 3 hal yang kita bisa pelajari, saudara. Ya, yang pertama, ya, di ayat Markus 1 ayat 41a, belas kasihan yang menggerakkan. Dengan belas kasihan itu menggerakkan Yesus. Enggak diam aja, enggak cuek aja. Satu, dia menggerakkan. Ya, ada banyak alasan atau motivasi yang membuat seorang bergerak melakukan sesuatu. Ada yang karena gengsi, ada yang karena ingin dipuji, ada yang karena konten, saudara. Ada yang karena kalau di medsos tuh butuh like, subscribe, ya, butuh follower, ya. Motivasi tersebut berasal dari luar hidup seseorang, ya. Tetapi yang Yesus contohkan adalah tergerak melakukan pertolongan karena belas kasihan itu yang dari dalam keluar, in, out, dari dalam keluar. Itu tulus, saudara.
itu nggak bisa dibuat-buat dan itu seringkali nggak bisa ditahan, sudah. Begitu Tuhan taruh di sini, kita tergerak menolong orang lain. Kadang-kadang itu bertentangan dengan logika kita. Kita nggak kenal dia, kita nggak tahu dia bukan siapa-siapa, kita nggak tahu apakah dia Kristen atau bukan. Tapi ada sesuatu yang kalau yang peka bilang gini, ini saya tahu Tuhan gerakin saya, sehingga kita datang, kita menolong. Ya, itu in out, sesuatu dari dalam keluar. Itu belas kasihan dari Tuhan. Ya, dan seringkali itu di luar logika kita. Seperti ada orang yang sakit, tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati kita untuk gerakin, doain. Padahal kita bukan dokter. Logika kita akan berpikir, didoain kalau orang itu sembuh. Dia lagi sekarat, kalau dia mati nanti saya disalahin. Ya, tapi nggak begitu. Kalau orang punya belas kasihan dari Tuhan, begitu Tuhan gerakin, itu nggak bisa ditahan, nggak bisa dibendung. Kita akan datang, kita akan berdoa buat dia, kita akan tolong dengan apa yang kita ada. Ya, in out, dari dalam keluar. Yang Yesus contohkan tergerak mengemplang karena belas kasihan, sesuatu yang berasal dari dalam. Karena belas kasihan, Yesus tergerak. Kita bisa tergerak karena belas kasihan. Itu satu, ya. Saya pernah suatu ketika lagi belanja di minimarket di daerah sini juga, lihat mobil itu di depan itu jalanannya nikung, sudah ke kanan, di depannya ada got, tapi gotnya cukup besar, sudah kira-kira lebarnya mungkin 2 meter ya, dan dia nggak ada ujungnya karena baru digali, saudara. Apa yang terjadi? Mobil ini waktu dia nikung ke kanan itu terlalu ke kiri, karena ada dua mobil lewat, dia jadi ngambil agak minggir, ban salah satu bannya itu masuk. Ya, kebetulan hari itu agak gerimis dan orang itu orang minoritas, saudara. Lagi itu saya tetap jalan masuk ke dalam minimarket, cuma saya dengar orang-orang sih bilang, itu minoritas begitu, kira-kira gitu ya, saudara. Jadi udah mintain duitnya aja dulu gitu loh. Saya kaget, kok begitu ya? Padahal situ ada orang-orang banyak, saudara. Ya, saya lihat nggak ada yang nolongin sama sekali. Saya tergerak, saudara. Saya tahu mobilnya cukup berat, saudara. Ya, karena mobilnya tuh kijang lama dan itu berat, saudara. Ya, nggak ada yang bantuin. Dia coba mundur nggak bisa. Ya, akhirnya saya coba bantuin. Ya, saya bantuin, akhirnya mobil itu bisa keluar, saudara. Ya, jadi karena dia cuma berdua, sehingga mobilnya itu di bagian belakang agak enteng, nggak ada muatan ya. Saya berdiri di bagian bumper belakang mobil, saya tekan ke bawah supaya pada waktu mobilnya mundur itu rodanya tuh gigit ke jalan, akhirnya dia bisa keluar, saudara. Saya bilang setirnya itu harus belok kiri kanan supaya bisa gigit jalan ya, sambil dia mundurin mobilnya, ban depan belok kiri kanan, masuk gigi mundur. Akhirnya mobilnya keluar. Saya nggak kenal orang itu, saudara. Ya, dan saya pikir juga ada banyak orang lain yang lebih dekat dengan orang itu, tapi nggak ada yang mau nolong. Nah, itu satu cerita. Yang kedua, tadi pertama belas kasihan bisa menggerakkan seseorang untuk mau menolong. Ya, yang kedua, belas kasihan itu bisa membuat kita menyentuh orang lain. Ya, di ayat tadi Markus 1 ayat 1b. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, kita baca di Perjanjian Lama, orang-orang yang kena kusta itu orang yang kena kutuk. Itu najis, karena Alkitab bilang najis, penyakitnya tidak bisa disembuhkan dan itu menular. Jadi kalau orang kena kusta itu, ya, organ-organ tubuhnya ini membusuk. Kalau udah kelamaan, ini tangannya kalau ditarik bisa putus, ya. Tangannya, bahkan nanti bisa sininya putus. Demikian juga jari-jari kakinya putus satu-satu begitu. Dan itu bernanah, bernyenye. Enggak enak dengernya, saya ngomong juga enggak enak. Rasanya kotor banget gitu, sudah. Dan tidak ada orang yang mau. Ya, kalau orang kena kusta. Kemudian dia harus tinggal di luar kota, nggak boleh di dalam komunitas, dia diusir biasanya di luar kota. Kemudian
kalau dia berpapasan dengan orang yang sehat, orang yang normal, dia harus membuli dirinya sendiri. Jadi bukan orang lain tuh, dia harus membuli. Dia harus bilang gini, najis, 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 supaya orang yang sehat yang lewat dekat dia itu tahu bahwa ini ada orang kusta. Ya, jadi dia bukan dibully, bahkan dia membuli diri sendiri, sudah. Ya, artinya apa? Artinya dia nggak bakal dapat sentuhan orang lain, nggak bakal dapat pelukan, belayan di kepala, nggak bakal, saudara. Nah, kita lihat akibat belas kasihan yang kedua adalah membuat Yesus mengulurkan tangan menjamah si kusta. Kasih, compassion, belas kasihan dari dalam keluar, in out, membuat Yesus bukan hanya bertergerak, tapi juga mau menjamah. Bapak Ibu bisa bayangin ya, orang yang sudah mungkin bertahun-tahun kena kusta ini, dikucilkan, membuli dirinya sendiri, makan juga sadar hidup pas compang-camping ya. Dia nggak mungkin lagi bisa punya usaha, pekerjaan, ya. Bayangin orang kusta itu sejak lama menerima sentuhan atau zaman orang lain, ya. Bagi orang Yahudi, sakit kusta membuat seorang mengalami dan menerima perlakuan diskriminatif, dibedain, diasingkan, tidak bisa didekati, apalagi disentuh. Tapi hari itu si kusta mendapat sentuhan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa bayangin, seandainya hari itu dia tidak disembuhkan ya, tapi ada orang yang mau menyentuh dia, mau meluknya aja, cuma katakan Tuhan sayang kamu, orang itu sudah senangnya luar biasa, saudara. Tapi Yesus tidak hanya menyentuh. Kita lihat yang ketiga. Ya. Oh, saya ingat, saya mau cerita pengalaman soal sentuhan ini. Jadi dulu oma dari istri saya ditaruh di panti werda. Saya pribadi sebenarnya nggak setuju, tapi ya ini kan bukan dari oma saya, sudah pihak keluarga sudah memutuskan. Akhirnya, jadi setiap minggu itu saya sama istri kadang-kadang bawa anak-anak tuh datang untuk besuk, ya. Karena kesian orang yang ditaruh di panti kan diasingkan, tapi kami datang. Nah, bukan hanya oma itu, kadang-kadang juga ada oma-oma yang lain ikut ngumpul, saudara. Itu kesian sekali mereka merasa diasingkan oleh anak, cucu, ya. Mereka merasa mereka jadi beban keluarga mereka. Kadang mereka sering sekali cerita begini begitu, ya. Walaupun mereka dibiayain buat tinggal di panti werda, ya, tapi bukan itu aja yang mereka butuhkan. Dan kadang saya tergerak sudah untuk peluk oma. Saya cuma bilang, oma, Tuhan Yesus sayang oma ya, boleh nggak saya panggil cucu? Oh boleh oma, ya. Jadi kalau bapak ibu nggak punya nenek dari kecil, datanglah ke panti werda, minta kepada Tuhan hati yang penuh belas kasihan. Perhatian oma-oma, dengar aja dia mau cerita apa, peluk dia, katakan saya sayang oma. Kamu akan dapat banyak oma, saudara. Oma, opa, kakek, nenek, banyak di sana. Mereka pengen seperti dulu lagi pada waktu mereka masih muda, pada waktu mereka masih jaya mungkin secara ekonomi, ya. Pengen cici-cici ngumpul, dengar dia mau cerita pengalaman hidupnya. Asal dia disentuh aja, dipeluk. Itu luar biasa, saudara. Luar biasa, ya. Yang ketiga, saudara, belas kasihan. Yang ketiga, akan mendatangkan kuasa Allah. Ya, akan mendatangkan kuasa. Di Markus 1 ayat 42, ya. Ayat ini mencatat bahwa belas kasihan bukan saja menggerakkan Yesus menyentuh, tapi juga mendatangkan kuasa Allah. Seketika itu si kusta menjadi tahir dan disembuhkan. Penyakitnya telah lenyap dari hidupnya. Semua ini diawali dari hati yang penuh belas kasihan, karena Yesus punya roh belas kasihan, saudara. Ya, Bapak Ibu ingat ada seorang perempuan yang kena pendarahan 12 tahun, sudah berobat kemana-mana, uangnya sudah habis, nggak selesai, nggak sembuh juga. Dia hanya punya iman sebesar biji sesawi. Asal ku jamah saja, aku sembuh. Dan karena di dalam Yesus sudah ada belas kasihan, orang itu menjamah Yesus, otomatis kuasa itu keluar, saudara. Setelah menjamah, wanita itu menjadi sembuh. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan sampai orientasi pelayanan kita hanya untuk menyenangkan orang. Lebih dari itu, baiklah pelayanan kita
itu digerakkan oleh belas kasihan. Kita perlu minta roh belas kasihan. Supaya di sisa waktu hidup kita nggak tahu kapan Yesus datang, kita boleh mengasihi suami, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, rekan-rekan kerja kita. Ya, saya undang Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapak Yesus Kristus, kami ucap syukur karena Engkau baik. Engkau sungguh sangat baik. Sampai hari ini kalau kami masih ada, kami masih boleh makan, masih boleh sekolah, masih boleh bekerja, masih boleh berusaha, masih boleh melayani. Itu semua karena belas kasihan-Mu. Tambahkan kepada kami Tuhan, roh belas kasihan yang besar. Tambahkan kepada kami, cabut semua roh egois Tuhan, roh selfishness ini Tuhan, roh yang mengasihi diri sendiri. Tapi tambahkan pada kami roh belas kasihan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami oleh belas kasihan-Mu, oleh kasih yang dari surga. Sehingga kasih itu meluap keluar Tuhan, gak bisa ditahan. Bapa, terima kasih. Roh belas kasihan yang Kau karuniakan kepada kami. Biar setiap hari kami berdoa, menyebutkan nama orang-orang yang kami rindu. Mereka diselamatkan. Para pemimpin bangsa kami, pemimpin di pekerjaan kami Tuhan, pemimpin di sekolah kami, jemaat, saudara, tetangga kami Tuhan. Supaya kami bisa mendoakan satu persatu dengan roh belas yang besar itu, supaya mereka boleh diselamatkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan hati kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, memberkati keluar masukmu. Kiranya Tuhan memberkati bakul nasi. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu dan sekolahmu. Kiranya Tuhan memberkati pelayananmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau, memberkati buah kandunganmu. Kiranya Tuhan memberkati apapun juga yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin.